Lintas sepekan kembali ke hadapan Anda. Ya pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel terus melakukan aksi kemanusiaan dan kepedulian terhadap korban musibah banjir. Kali ini menyambangi pengungsian di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin dengan memberikan hiburan, mendongeng, dan menyediakan buku bacaan. Sementara itu Dispersip juga menghibur anak-anak di pengungsian lewat buku bacaan yang dibawa sambil menampilkan aksi pendongeng hingga menari bersama badut. Yang suka baca buku, siapa? Ayo, angkat tangan. Semuanya suka baca buku? Buku apa? Buku pelajaran suka nggak? Oh, suka. Buku tentang komik suka nggak? Buku tentang princess? Oh, suka. Oh, Ultraman. Alhamdulillah, semua pada suka baca buku ya. Oke, nah kakak kesini mau meminjamkan buku-buku buat adik-adik. Senang nggak? Senang, alhamdulillah. Selain menyalurkan sejumlah bantuan di beberapa lokasi banjir di sejumlah kabupaten kota di Kalsel, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi juga melakukan aksi kemanusiaan lainnya. Salah satunya dengan memberikan hiburan kepada para pengungsi yang berada di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin. Kali ini Dispersip Kalsel membawa mobil perpustakaan keliling guna menyediakan buku untuk dibaca para pengungsi, terutama bagi anak-anak. Di samping itu melakukan aksi mendongeng yang disambut antusias oleh para pengungsi. Menggunakan boneka tangan, pendongeng dari Dispersip Kalsel ini menceritakan sejumlah cerita kepada anak-anak yang telah mengungsi di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin selama beberapa hari. Diketahui ada 181 jiwa yang mengungsi di Terminal Kilometer 6 dengan menempati hampir separuh kios yang tersedia dari jumlah total kios kosong 103 petak. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Beginilah aksi para badut dari tim perpustakaan keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang menghibur anak-anak di posko pengungsian Mesel, Kota Banjarbaru, yang menjadi salah satu tempat bermukim sementara bagi para korban banjir yang terjadi di Kota Idaman. Para anak di posko pengungsian ini diajak menari bersama badut sambil diiringi oleh lagu anak kekinian yang disambut antusias dan meriah oleh anak pengungsian. Selain itu, anak-anak juga diberi hiburan lewat penampilan para pendongeng dari tim perpustakaan keliling disertai dengan pemberian bingkisan yang disambut keceriaan dan kebahagiaan oleh anak-anak. Aksi kemanusiaan dan kepedulian tim perpustakaan keliling ini merupakan lanjutan dari komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel dalam ikut serta membantu para korban banjir yang rumah dan harta benda lainnya terendam oleh genangan air. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, Ketua DPRD Kalsel Kota Banjarmasin Hari Wijaya menjalani suntikan vaksin COVID-19 yang kedua pada Kamis pagi. Jika vaksinasi tahap 1 bersamaan dengan Forkopimda, namun hari itu dilakukan secara sendiri di puskesmas terdekat. Sementara itu, Hari Wijaya juga menghimbau dengan harapan masyarakat Kota Banjarmasin bisa segera mendapatkan penjadwalan vaksinasi secara menyeluruh agar Banjarmasin dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19. Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hari Wijaya kembali menjalani suntik vaksin Sinovac tahap kedua Kamis pagi. Sesuai anjuran pemaksinan COVID-19 dilakukan 2 tahap dengan rentang waktu 2 pekan setelah divaksin kali pertama. Penyuntikan tahap kedua ini berbeda dari tahap pertama yang diagendakan bersama pimpinan daerah serta Forkopimda tingkat Kota Banjarmasin. Hari terlihat divaksin sendirian di Puskesmas Pengurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Belum sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Hari ini bertempat di Puskesmas Pengurus Dalam. Untuk efek samping
vaksinasi alhamdulillah tidak ada, dan harapan ulun untuk masyarakat Kota Banjarmasin untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan ulun juga sangat berharap untuk pemerintah segera mungkin masyarakat Kota Banjarmasin mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Hari Wijaya juga mengatakan selama vaksin COVID-19 tahap pertama hingga hari ini tidak dirasakan efek samping berarti. Ia juga menghimbau dengan harapan masyarakat Kota Banjarmasin bisa segera mendapatkan penjadwalan vaksinasi secara menyeluruh agar Banjarmasin dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19. Rizna, Banjar TV. Informasi lainnya kami hadirkan, para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalimantan Selatan mengeluhkan persoalan daya tampung kapal atau gross tonnage sebagai salah satu syarat izin berlayar. Lantaran adanya perubahan kebijakan dari sebelumnya di tangan Dinas Perhubungan, kini telah diserahkan kepada KSOP. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Imam Suprastowo mengatakan, jika terjadi perbedaan dalam pengukuran kapal, sebaiknya Dinas Perhubungan dan KSOP bisa hadir agar dapat mengetahui berdasarkan peraturannya. Para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalimantan Selatan mengeluhkan adanya persoalan daya tampung kapal atau gross tonnage sebagai salah satu syarat izin berlayar. Munculnya persoalan ini lantaran adanya perubahan kebijakan dari sebelumnya ditangani Dinas Perhubungan, kini telah diserahkan kepada KSOP. Adanya perubahan itu membuat nelayan bingung untuk mengurus perizinan berlayar lantaran adanya perbedaan. Sebelumnya, kapal dengan kapasitas 10 gross ton ke bawah ditangani kabupaten, namun kini 5 gross ton ke atas sudah ditangani pemerintah provinsi, sedangkan 30 ke atas ditangani kementerian. Selain itu, dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, membuat banyak kapal nelayan belum memiliki izin dan akhirnya dianggap ilegal. Karena itu, para nelayan mencoba mencari solusi, dan sudah dipastikan akan dilakukan pengukuran pada bulan Februari 2021 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua DPD HSNI Suryatina usai rapat dengar pendapat dengan DPRD Kalsel dan dinas terkait, serta para undangan lainnya termasuk perwakilan anggota DPD RI Kalsel di Gedung Rumah Banjar. Karena peraturan sekarang kan berubah, jadi dulu 10 ton GT itu ke bawah itu kabupaten, nah sekarang 5 ke atas itu provinsi, 30 ke atas itu pusat. Nah, jadi ini yang memang oleh kawan-kawan juga menjadi, ya bukan menjadi permasalahan ya, mungkin akan terutama untuk administrasi pengurusan mereka. Nah, oleh karena itu kita kan minta di sini tadi bahwa untuk melakukan pengukuran itu sebaiknya KSP dari Perhubungan Sabandar itu mereka yang turun, ya kan? Karena kalau nelayan yang ke atas ini kan mereka juga akan sulit. Nah, ini yang tadi disepakati bahwa dari KSOP dan beserta dinas terkait, ya kan, dinas perikanan dan kami juga dari HNSI nanti bisa mendampingi kawan-kawan nelayan. Nah, itu akan dimulai tanggal 2 Februari 2021. Mudah-mudahan itu yang bisa. Makanya saya sarankan bahwa itu ada interval waktu lah gitu ya, tidak hanya 1 hari karena tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin selesai 1 hari gitu ya. Jadi, sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Imam Suprastowo mengatakan, jika terjadi perbedaan dalam pengukuran kapal, sebaiknya Dinas Perhubungan dan KSOP bisa hadir agar semuanya dapat mengetahui berdasarkan peraturannya. Tidak hanya itu, terkait pengukuran kapal juga perlu disosialisasikan kepada para nelayan bagaimana SK Menteri tentang cara pengukuran kapal nelayan, karena masih banyak nelayan yang tidak memahami tentang GT kapal. Kalau dulu ukuran itu diserahkan ke Dishub. Nah, di mana menurut informasi tadi yang dari Dishub ini kan belum bersertifikat. Nah, yang di KSOP semua bersertifikat. Kendalanya yang punya sertifikat ini adalah sedikit orangnya. Nah, ini perlu disosialisasikan SK Menterinya bagaimana, cara ngukurnya bagaimana, sehingga clear nantinya. Nah, kalau ini sudah clear, baru kita minta nanti ada
seperti samsat. Jadi ada KSUP di situ yang tukang ukur, ada dari dinas kelautan perikanan yang memberikan rekontek, ada yang mewakili dari PTSP. Sehingga pada saat setelah pengukuran dikeluarkan dari KSUP itu buku kecil, buku besarnya, nanti dikeluarkanlah siupnya dari PTSP. Ya, sementara ini yang menjadi kendala adalah terutama nelayan ini ingin tahu cara ngukurnya gimana. Karena dulu dikatakan 5 GT, tapi ternyata setelah diukur ulang oleh KSUP menjadi 12. Kan ada perbedaan cara ngukur. Nah, ini harus clear dulu ini. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Lintas Bandua Sepekan edisi Minggu 31 Januari 2021. Saya Amiratul Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.